Indonesia. Ya, tidak offside kali ini adalah kita saksikan adalah Boas Salosa dan Boas Salosa gol! Shooting dan gol! Boas Salosa, Boas Salosa. Kisah legenda dari timur Indonesia, tepatnya di tanah Papua. Fenomenal dan akan selalu menjadi panutan. Tidak akan terbantahkan bahwa ia adalah striker legendaris yang dimiliki Indonesia. Meraih banyak penghargaan dan membawa juara tim menjadi bukti nyata betapa hebatnya sang pemain. Ketika namanya terdengar, maka yang terlintas adalah gol dan aksinya yang sangat menawan. Ia adalah pemain yang sangat dikagumi oleh para pesepak bola Indonesia, bahkan di Asia. Kisahnya diangkat ke dalam film series FIFA. Pemain yang akrab disapa Kakak Boci adalah seorang pemain sepak bola profesional yang lahir di Sorong. Ia memiliki kekuatan kaki kiri dan kanan yang sama baiknya. Selain itu, kecepatan, akurasi tendangan, sundulan, ketenangan, dan kepemimpinannya di lapangan sangat baik. Lantas, seberapa menghipnotis apa Boas Salosa di masa keemasannya? Sampai ia dijuluki anak ajaib. Simak kisahnya. Bocah ajaib asal Papua, asal Sorong Papua. Kita lihat di sana, Boas Salosa kirimkan umpan menuju kepada Ilham Jaya Kusuma. Boas Salosa, Boas Salosa, Boas Salosa, baik sekali buat Boas Salosa. Dan penjuru Boas Salosa sudah dilakukan dengan sangat baik dan kita lihat gol. Mencoba menyalip, pergerakan di sana ada Boas Salosa. Boas Salosa gol. Kartu merah. Boas Salosa, baik sekali Boas. Masih Boas Salosa, lepaskan diri di sana. Dua pemain mengapit. Kita lihat. Tadi LIEB kepada Boas Salosa. Boas Salosa mampu lolos di sana. Boas Salosa melihat pergerakan dari ada di kanan kosong. LIE Boas, 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 Boas Salosa. Dari Arab Saudi. Langsung depan kita saksikan. Oh, Boas Salosa, Boas Salosa.
Papua pada tanggal 16 Maret 1986 melahirkan seorang Boas Solosa. Ia besar di Sorong, Papua. Ia pergi ke Jayapura ketika kelas 1 SMA. Ia dibesarkan oleh orang tua yang suka berolahraga dan menangani panti asuhan. Di panti asuhan tersebut ada halaman yang dibuat lapangan basket, dan di sanalah ia mulai mengenali olahraga. Selain menangani panti asuhan, orang tua Boas Solosa juga menangani klub lokal PS Putra Yohan bersama kakaknya yaitu Ortisan Solosa dan Joyce Solosa. Di sanalah Boas mulai berlatih sepak bola. Sebelum bermain sepak bola, Boas lebih dahulu bermain basket dan menjadi tim sekolah SMA 1 di Sorong dan berhasil menjadi juara. Pada awalnya, talenta berbakat ini menggunakan nomor 26 karena didedikasikan untuk ayah tercintanya yang meninggal pada bulan 2 tanggal 6. Setelah itu, ia melekat dengan nomor 86 di Persipura, ditujukan untuk angka 8 sebagai kelahiran istrinya dan kelahiran anaknya, serta tanggal meninggal ayahnya di tanggal 6. Ada 3 Solosa bersaudara yang berkiprah secara cemerlang di Liga Indonesia, yaitu Ortisan Solosa, Nehemia Solosa, dan Boas Solosa. Ia pergi ke Jayapura diajak oleh pamannya. Saat itu, ia masih bermain di PS Putra Yohan dan menjadi juara sebanyak 3 kali di regional Papua. Sebelum bermain untuk PS Putra Yohan, Boas sempat bermain untuk Persis Sorong. Pada saat tim junior, Boas bermain untuk beberapa tim, yaitu tim muda Perseru Serui pada tahun 2000, lalu ke Persipura Muda pada tahun 2002. Pada tahun 2004, ia tergabung pada PON Papua. Pada awalnya, Boas hanya difokuskan sekolah saja oleh pamannya. Namun, ia mendapati informasi dari teman PPLP Sorong. Ada seleksi untuk Pekan Olahraga Nasional mewakili Papua. Ia ikut seleksi secara diam-diam. Setelah menembus skuad seleksi, ia mengalami kebingungan karena takut ketahuan oleh pamannya. Karena pamannya adalah seorang gubernur dan juga ketua kontingen PON Papua. Beruntungnya, ia memiliki beberapa saudara yang tinggal di Jayapura dan mendukung ketika pemusatan latihan, yang mengharuskan ia tinggal di asrama hingga ia bisa beralasan tidur di tempat saudara. Suatu momen, pamannya datang ke lapangan untuk mengontrol persiapan. Ketika mendengar sirine rombongan dari ketua PON, ia langsung berlari sembunyi ke semak-semak. Namun, pada saat itu, pelatih tim sepak bola yang ditangani oleh legenda sepak bola Papua, yaitu Ruli Nere, mendatangi paman Boas untuk meminta izin. Awalnya, sempat ditolak karena ingin Boas fokus sekolah. Tetapi, Coach Ruli Nere yakin pada bakat Boas Solosa. Ia menerima tantangan yang ditargetkan untuk mendapatkan medali emas. Pada saat itu juga, pada sore harinya, diadakan uji coba dan pamannya datang menonton. Alhasil, pada menit awal pertandingan, Boas berhasil mencetak gol dan pamannya mengizinkan Boas mengikuti PON yang diadakan di Palembang dengan memberikan satu pesan, "Kau boleh bermain sepak bola dan sehebat apapun kau bermain, tetap harus melanjutkan pendidikan." Seketika, Boas menjawab, "Siap." Pada saat itu, langkah pertama tim PON Papua harus melewati babak pra-PON untuk bisa mengikuti PON di Palembang. Pra-PON dilaksanakan di Makassar dan berhasil meraih kemenangan di semua pertandingan dan lolos ke PON. Di sana, Boas bertemu dengan Ortisan Solosa yang merupakan kakak kandungnya yang sudah bermain di PSM. Nama Boas
sudah masuk radar PSM, tapi Ortisan Solosa memberikan rekomendasi untuk fokus PON terlebih dahulu. Pada saat itu, Boas menjadi kapten pada tim pra-PON sampai dengan PON. Di PON, Boas mengantarkan Papua ke final melawan Jawa Timur. Di sana, terdapat pemain seperti Hamka Hamzah dan juga Agus Indra yang sudah aktif di Liga Indonesia. Di final, pada babak pertama, Boas sudah mencetak gol, tetapi dibalas lewat penalti. Pada babak kedua selesai, dinyatakan menjadi juara bersama karena waktu sudah tidak memungkinkan dan terlalu malam di Stadion Patra. Di gelaran PON, Boas keluar sebagai top skor. Ia mampu mencetak 10 gol sepanjang gelaran PON. Selesai PON, Boas dapat surat pemanggilan untuk masuk ke dalam timnas usia 20 tahun untuk sebuah kejuaraan di Singapura. Pada akhirnya, paman dan keluarga mengizinkan untuk tetap bermain sepak bola, tetapi ingat, dengan pendidikan. Setelah kejuaraan tersebut, Boas dipanggil oleh Peter White untuk memperkuat timnas senior, mengikuti Piala Tiger atau Piala AFF yang saat ini bernama Asian Championship. Pada saat itu, Boas menjadi pemain termuda dan belum memiliki klub. Tetapi, dengan bimbingan Ortisan Solosa, Boas dapat beradaptasi dengan cepat. Bocah ajaib tertulis pada halaman utama pada salah satu tabloid, karena pada saat debutnya, langsung menjadi starter dan bermain sangat baik. Uniknya, dapat mencetak gol melawan Laos. Pada saat itu, striker di timnas berisikan Ilham Jaya Kesuma, Eli Aiboy, dan Kurniawan Dwi Yulianto. Pada saat leg kedua, sebelum official training, pemain timnas berpapasan dengan pemain Malaysia karena satu hotel. Di sana, Hamka Hamzah iseng kepada para pemain Malaysia dengan menunjukkan ke arah Boas dan berkata, "Hei, kemarin kalian bisa menang di Jakarta karena jagoan kita tidak main. Besok kalian akan dihajar habis-habisan." Dan perkataan itu terbukti di pertandingan Indonesia membantai Malaysia dengan skor 4-1. Gol yang dicetak oleh Kurniawan, Karis Yulianto, Ilham Jaya Kesuma, dan Boas Salosa. Boas Salosa now, just caught by Haki Kaizan, and it doesn't look good for the Indonesian winger. Could Indonesia be losing one of their top players? Possibly so. Sayangnya, pada saat partai final, Boas Salosa ditackle lawan yang mengakibatkan pergelangan kakinya mengalami dislokasi setelah mendapati tackle keras dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Pada Piala Tiger 2004, Indonesia menjadi runner-up setelah kalah oleh Singapura dengan skor 1-3 di leg pertama dan 2-1 di leg kedua. Nama Boas Salosa langsung melejit di kancah sepak bola nasional. Bahkan, sebelum Piala Tiger, Boas Salosa didatangi manajemen dari Persipura pada saat latihan dengan timnas di lapangan ABC Senayan. Pada saat bertemu, Boas langsung berkata, "Tanpa Bapak berbicara, saya sudah pasti akan bermain untuk Persipura." Rasa cinta Boas pada Persipura sudah tumbuh pada saat masih kecil, suka mendengarkan radio yang menyiarkan ketika Persipura bermain. Dan saat itu, ia mengikuti kata hatinya untuk bermain di Persipura, yang pada saat itu berisikan Edward Ifak Dalam dan Roni Wabia. Meski pada saat itu banyak klub yang menawarkan kontrak, baik dalam maupun luar negeri. Media pernah memberitakan bahwa Boas diajak bergabung dengan Fiorentina di Italia dan VVV Venlo di Belanda.
Tapi Boas tidak pernah mendapatkan tawaran secara langsung. Bahkan Peter White pernah berkata pada Fahri Husaini bahwa ia akan membawa Boas ke Inggris apabila Boas bisa bersikap dewasa. Namun pada saat itu Boas masih berusia 17 tahun dan masih ingin dekat dengan keluarganya. Boas Salosa melewati satu pemain. Baik sekali mereka umpan tadi. Kali ini one two yang baik. Boas Salosa tendang langsung jepret. Gol! Pada tahun 2005, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Boas mulai bermain di Persipura dan menjadikan salah satu tim yang terkuat di persepak bolaan nasional dalam kurun waktu 2005 sampai 2016. Pada 2005, Persipura berisikan Boas Salosa muda, Ian Luis Cabes, Jack Comboy, Edward Ifak Dalam, dan juga Cendri Pitoy. Boas belajar banyak dengan Edward Ifak Dalam ketika di Persipura dan dijaga oleh pemain asal Papua lainnya, membuat Boas Salosa merasa aman dan dapat mengeluarkan seluruh potensinya. Boas langsung mendapatkan kepercayaan dari pelatih kepala Persipura, yaitu Rahmat Darmawan. Namun, saat debutnya, nasib kurang baik menimpa Boas muda. Ia terkena kaki bagian belakang pemain asing yang menyebabkan hidungnya robek. Namun, akhir musim debutnya di Persipura pada 2005, Persipura keluar sebagai juara Liga Indonesia setelah menaklukkan Persija 3-2 di laga final. Laga itu, Boas berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Christian Warobai, shooting dan gol! Di malam itu, Persipura sempat 2 kali tertinggal dari Persija. Namun, Persipura dapat membalikan keadaan. Uniknya, di sana ada kakak kandung Boas Salosa, yaitu Ortisan Solosa, yang bermain untuk Persija. Kalau impian saya untuk Boas dan Ortisan, mereka bisa main yang terbaik atau sebagai profesional di lapangan ini, tunjukkan yang terbaik karena mereka adalah pemain-pemain profesional. Ketika pulang dari Jakarta, seluruh jajaran Persipura Jayapura disambut sebagai pahlawan oleh masyarakat Papua, membuktikan bahwa sepak bola lebih sekedar dari olahraga di tanah timur Indonesia tersebut. Boas Salosa bertumbuh dewasa di atas lapangan setelah mendapatkan hukuman karena memukul wasit. Peristiwa itu membuat perubahan pendewasaan Boas Salosa hingga ia diberikan ban kapten. Kepemimpinannya dapat membuat perjalanan apik untuk Persipura. Ia dapat merangkul semua kalangan di Persipura, baik pemain muda maupun pemain senior. Boas selalu mengutamakan hati ketika bermain untuk Persipura, karena ia tidak mau di Persipura hanya sekedar bermain sepak bola, tapi tinggal bersama untuk Persipura. Maka dari itu ia mendapatkan respect dari semua kalangan pemain Persipura. Di timnas,
Boas mengalami patah tulang setelah mendapati tackle horor pada tahun 2007 pada saat uji coba melawan Hong Kong dalam persiapan Piala Asia yang diselenggarakan di 4 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pada saat konferensi pers, Ivan Kolev sebagai pelatih kepala mengatakan 50% kekuatan Indonesia hilang. Boas berpikir bahwa karirnya sudah selesai di sepak bola, tetapi ia mendapatkan support dari keluarga. Ia dapat kembali bermain meski harus beristirahat beberapa saat, dibarengi dengan pelatih fisik Persipura, Osvaldo Lesa. Selama recovery membuat Boas kembali tancap gas setelah pulih. Di musim berikutnya, pada tahun 2008, Boas akhirnya kembali merumput bersama Persipura Jayapura. Pada saat itu, Raja Isa yang menangani Persipura memberikan menit bermain yang sangat minim karena Boas masih baru sembuh dari cedera. Pergantian pelatih dari Raja Isa ke Jackson F. Tiago membuat Boas dipercaya kembali untuk bisa bermain di waktu penuh dan dapat mencetak gol. Hebatnya, ia langsung bermain dan menjadi pemain terbaik Liga Indonesia, sekaligus menjadi top skor bersama Christian Gonzalez yang membela Persib Bandung dengan catatan 28 gol. Lebih mencengangkannya, ketika ada 3 pemain Persipura berada di jajaran top skor, yaitu Boas Solosa 28 gol, Alberto Gonçalves 22 gol, dan Ernest Jeremia 15 gol. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya Persipura di musim 2008 di bawah asuhan Jackson F. Tiago. 2010, 2011, 2012, dan 2014, Boas membawa Persipura menjadi runner-up Liga Indonesia. Boas Solosa kembali membawa Persipura juara di Liga Indonesia pada musim 2010-2011 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dan juga menjadi top skor dengan mengemas 22 gol. Tak hanya itu, pada tahun 2013, ia dan Persipura kembali naik ke tahta juara Liga Indonesia. Hebatnya, di mana Persipura juara, di sana ada Boas yang melengkapi prestasi klub asal Papua tersebut dengan menyandang sebagai pemain terbaik dan top skor dengan catatan 25 gol. Selain itu, Boas membawa Persipura juara di kompetisi Indonesia Soccer Championship A pada tahun 2016. Kompetisi tersebut adalah kompetisi tidak resmi karena Indonesia sedang disanksi oleh FIFA karena ada intervensi pemerintah terhadap PSSI. Selain berprestasi di Liga Indonesia, pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2008-2009, Boas dan kawan-kawan menjadi runner-up Piala Indonesia. Kiprah Boas bersama Persipura tidak hanya di level nasional saja. Di kancah Asia, Persipura menjadi klub Indonesia tersukses sampai video ini dibuat. Dalam beberapa kesempatan, Persipura bisa tampil di Asia, yaitu Piala AFC dan juga Liga Champions Asia. Dimulai dari Liga Champions Asia 2010, Persipura mewakili Indonesia dan menghadapi Jeonbuk Hyundai Motors dari Korea Selatan, Changchun Yatai FC dari Cina, dan Kashima Antlers dari Jepang. Namun, sayang Persipura hanya menang sekali ketika menghadapi Changchun Yatai FC dan mengakhiri dengan menjadi penghuni dasar klasemen. Namun di tahun berikutnya, pada tahun 2011, Persipura dapat mengikuti Piala AFC dan mampu melaju sampai perempat final sebelum dikalahkan oleh tim asal Irak, Arbil SC. Dan pada tahun 2012, Persipura kalah di kualifikasi Liga Champions Asia karena harus takluk dari tim dari Australia, Adelaide United. Langkah tersukses Persipura di Piala AFC pada tahun 2014. Persipura berhasil lolos dari fase grup setelah mengungguli Churchill Brothers FC dari India, Home United dari Singapura, dan New Radiant dari Maladewa.
akhirnya dapat melenggang ke fase 16 besar. Di sana, Persipura berhadapan dengan Yangon United yang berasal dari Myanmar. Mereka dapat membantai Yangon United dengan skor 9-2. Persipura lolos ke perempat final dan bertemu dengan Kuwait SC, dan mereka berhasil menang melawan wakil Kuwait tersebut. Persipura harus terhenti di semifinal setelah dikalahkan tim Kuwait, yaitu Al-Qadsiya dengan agregat 10-2. Pada tahun 2015, Persipura kembali mentas di Piala AFC. Mereka berhasil menjadi juara grup setelah tampil superior di grup yang berisikan Bengaluru FC dari India, Mazia SNRC dari Maladewa, dan Warriors FC dari Singapura. Pada babak 16 besar, mereka menghadapi Pahang FA, namun tim dari Malaysia tersebut terkendala masalah visa yang mengakibatkan gagal hadir dan dinyatakan walkout. Namun, langkah Persipura juga harus terhenti karena carut-marut hubungan antara PSSI dengan Kementerian Olahraga yang mengintervensi tubuh PSSI, mengakibatkan sanksi FIFA selama 1 tahun, dan semua kegiatan sepak bola tidak bisa dijalankan. Pemain yang disebut bocah ajaib di awal karirnya memang benar. Selama berseragam Persipura, Boas mencatatkan prestasi yang gemilang. Ia tampil sebanyak 305 pertandingan dan mencetak 183 gol di Liga Indonesia. Di kancah Asia, Boas mencatatkan 22 penampilan, 13 gol, dan 4 assist. Bersama Persipura, ia meraih 4 kali juara Liga Indonesia, yaitu pada tahun 2005, 2008-2009, 2010-2011, dan 2013. Selain itu, ia juga membawa Persipura menjadi juara Community Shield Indonesia pada tahun 2009, juara Inter Island Cup pada tahun 2013, dan Indonesia Soccer Championship A pada tahun 2016. Penghargaan individu yang ia raih yaitu menjadi top skor pada tahun 2008-2009, mencetak 28 gol. Di musim 2009-2010, ia menjadi pemain terbaik. 2010-2011, ia mencetak 22 gol, sekaligus menjadi pemain terbaik. Dan 2013, ia mencetak 25 gol, dan juga dinobatkan sebagai top scorer dan juga pemain terbaik. Selain itu, ia juga dinobatkan menjadi pemain terbaik pada kompetisi Indonesia Soccer Championship A pada tahun 2016. Pada 2010, miskomunikasi dengan manajemen Timnas Indonesia pada gelaran AFF hingga ia tidak dibawa menjadi skuad Timnas asuhan Alfred Riedel. Pada saat itu, ia ada di kampung halamannya dan terkendala jaringan telepon, hingga komunikasi tidak berjalan baik. Kejadian tersebut membuat Boas mendapati komentar tidak nasionalis, sampai ia membuat pernyataan, "Jangan katakan saya tidak nasionalis. 2 kali kaki saya patah ketika membela Timnas Indonesia." Pada tahun 2014, selepas Bambang Pamungkas pensiun dari Timnas, Boas langsung ditunjuk sebagai kapten selanjutnya. Bahkan Bambang Pamungkas berkata, "Kebahagiaan saya di sepak bola Indonesia adalah melihat Boas memakai ban kapten." Bahkan, ia mampu mengantarkan Timnas Indonesia mencapai babak final Piala AFF 2016. Namun, sayang harus kalah agregat gol dari Thailand. Pada leg ke-1, Indonesia menang 2-1, tapi di leg kedua harus tumbang di kandang Thailand dengan skor 2-0. Pada gelaran tersebut, Boas mencetak sebanyak 3 gol. Selama di Timnas, ia tampil dalam 48 pertandingan. Ia mampu mencetak 14 gol dan 6 assist. Prestasinya di Timnas ia raih ketika membawa Indonesia menjadi runner-up AFF Cup sebanyak 2 kali
yaitu pada tahun 2004 dan juga 2016. Pada musim 2021-2022, Boas terpaksa meninggalkan Persipura karena dianggap indisipliner. Lalu, ia berhenti bekerja sama dengan Persipura. Ia memutuskan berseragam Borneo. Aneh rasanya ketika nama Boas Solosa tidak mengenakan seragam Persipura. Meski pada tahun 2016, Boas pernah main di Karasai FC, tim besar asal Timor Leste, sebagai pemain pinjaman selama beberapa bulan bersama Immanuel Wanggai. Saat di Borneo, ia mencatatkan 22 penampilan dan mencetak 3 gol dan juga 1 assist. Momen dramatis terjadi ketika Boas Solosa mengenakan seragam Borneo. Ketika itu, ia melawan Persipura. Boas bermain profesional. Buktinya, ia mencetak assist pada pertandingan itu, di mana pada saat itu Persipura sedang berjuang di papan klasemen untuk keluar dari zona degradasi. Pada saat itu, pertandingan berakhir 1-0 untuk Borneo. Pemain Persipura menghampiri Boas dan menangis. Di sana, Boas memberi sebuah motivasi untuk pemain Persipura agar dapat berdiri kembali dan bertarung di pertandingan selanjutnya. Di musim 2022-2023, Boas melanjutkan karirnya ke PSS Sleman dan mencatatkan sebanyak 15 penampilan, 1 gol dan 1 assist. Lalu, tidak lama Boas langsung pindah ke Persewar Waropen. Bersama Persewar Waropen yang berlaga di Liga 2 Indonesia, ia tampil di 16 pertandingan dengan mencatatkan 16 gol dan 2 assist. Meski sudah meraih banyak prestasi, Boas tetap melanjutkan pendidikannya. Di tahun 2022, ia menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya di program Magister Universitas Cenderawasih. Tidak salah apabila Boas memang menjadi contoh baik dan panutan, tidak hanya di Papua, tapi di Indonesia. Terima kasih Boas Solosa, sang anak ajaib. Iya, sangat baik sekali tadi ya. Kita lihat bagaimana tendangan pojok yang langsung mengarah ke gawang, sementara serangan balik. Ke sebelah kiri kita lihat kosong, ada 3 pemain berbahaya. Jab Kakak Boci, Boas Solosa. Hitam kulit, keriting rambut.